Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mengobservasi dan wawancara di Desa Parung Jaya, Kecamatan Lui Munding, Kabupaten Majalengka. Kami di sini sudah berada di kediaman Pak Ustadz Karsim. Pak Ustadz Karsim merupakan juru bicara mengenai sejarah masuknya Islam di Desa Parung Jaya, Kecamatan Lui Munding, Kabupaten Majalengka ini. Untuk lebih lanjut kita akan melakukan wawancara dan observasi bersama beliau di sini. Jadi teman-teman, kita sedang wawancara dengan Ustadz Karsim. Ustadz Karsim merupakan salah satu tokoh ulama di Desa Parung Jaya, yang dimana Bapak Ustadz Karsim terus menjaga cerita sejarah turun-temurun tentang asal mula datangnya ajaran Islam di Desa Parung Jaya. Beliau mendapatkan sumber informasi langsung dari kakek buyutnya. Kakek buyutnya termasuk kuncen makam di Buyut Puser, dan buyutnya adalah kuncen pertama dari makam Ki Buyut Puser. Untuk menjaga kelestarian sejarah, Ustadz Karsim selalu menjadi kunci bicara mengenai sejarahnya. Sebelum datangnya ajaran Islam di Desa Parung Jaya bermula dari sejarah kerajaan yang berada di Majalengka, yaitu Kerajaan Galuh. Sejarah lisan dan tulisan menyebut Raja Galuh sebagai tempat kekuasaan Prabu Cakraningrat. Prabu Cakraningrat merupakan seorang raja yang memiliki kedekatan dengan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini dijadikan benteng pertahanan terakhir ketika kekuasaan Pajajaran yang mulai terdesak oleh proses Islamisasi pada abad ke-16. Raja Galuh dulunya bukan hanya tempat tinggal bangsawan dan istana kerajaan, tapi pusat strategi politik dan spiritual masyarakat Sunda. Ia menambahkan bahwa karakter Prabu Cakraningrat dikenal sebagai raja kecil yang sakti mandraguna, kuat, tangguh, adil, dan teguh dalam mempertahankan nilai-nilai leluhur dan kepercayaan. Namun, kekuatan militer saja tak cukup untuk mengalahkan kerajaan Raja Galuh karena kesaktiannya, sehingga Sunan Gunung Jati, raja dan seorang wali dari Kesultanan Cirebon pun sempat kewalahan saat menaklukkan Raja Galuh. Bahkan Kedati sudah menurunkan pasukan terbaiknya, diantaranya dipimpin oleh Syekh Magelung Sakti. Pertempuran terbuka dengan prajurit Raja Galuh selalu dikalahkan. Sehingga akhirnya Sunan Gunung Jati ia memiliki siasat dan strategi lain untuk mengalahkannya. Ia mengirim muridnya Nyi Mas Gandasari yang juga istri Syekh Magelung Sakti untuk menyusup ke istana kerajaan Raja Galuh dengan menyamar sebagai penari ronggeng dan berhasil masuk. Hingga akhirnya yang membuat Raja Galuh runtuh bukan melalui peperangan, tapi hilangnya pusaka Bokormas milik kerajaan Raja Galuh yang dianggap sebagai sumber kekuatan spiritual kerajaan. Hal ini usai Nyi Mas Gandasari masuk menyamar ke istana dan mengetahui kelemahan kerajaan yang disampaikan Prabu Cakraningrat yang dikenal sangat sakti dan hebat itu. Kehilangan Bokormas mengguncang kepercayaan rakyat dan melemahkan istana. Tanpa simbol pemersatu itu, pertahanan Raja Galuh melemah. Bahkan Putri Indasari, putri Prabu Cakraningrat yang ditangkap di sebuah gua karena menolak masuknya Islam. Karena hilangnya Bokormas itu, sehingga memicu kemarahan Raja Galuh. Kemudian terjadilah peperangan. Asal-usul nama Parung Jaya sendiri dikutip dari berbagai sumber bahwa di wilayah Parung Jaya itu konon kedua kerajaan tersebut saling bertemu dan terlibat dalam peperangan yang sengit itu. Memiliki kisah yang diyakini bermula dari peristiwa antara kerajaan Cirebon dan Galuh di masa lalu itu. Dan di Desa Parung Jaya lah tempat pertempuran antara kerajaan Cirebon dan kerajaan Galuh. Pertemuan suruhan Gunung Jati dengan kerajaan Galuh yang melangsungkan peperangan berupaya untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah Majalengka. Peperangan sengit berlangsung selama berhari-hari tanpa henti yang terjadi di Desa Parung Jaya.
Karena kesaktian pesuruh Gunung Jati yang kita sebut dengan Ki Buyut Puser dengan Raja Galuh, sehingga peperangan layaknya pusaran seperti angin puting beliung yang berpusar sampai ke atas, tepatnya pas di atas Sungai Parung Jaya. Ini adalah momen yang sangat epik dan sengit antara Buyut Puser dan Raja Galuh. Karena bokang emas kesaktian Raja Galuh tadi telah diambil oleh Nyimas Gandasari sebagai kekuatan Raja Galuh, dan akhirnya melemah dan dapat dikalahkan dan ditaklukkan oleh Ki Buyut Puser di desa Parung Jaya. Kemudian Ki Buyut Puser dapat dijuluki sebagai Ki Buyut Puser karena melihat pertempuran tadi, peperangan yang membentuk sebuah pusaran. Setelah desa Parung Jaya dimenangkan oleh Ki Buyut Puser, kemudian Ki Buyut Puser menyebarkan agama Islam di desa Parung Jaya. Nama Parung Jaya sendiri diambil dari kata tarung dan jaya. Tarung berarti peperangan dan jaya adalah kejayaan. Awal mula mengajarkan ajaran Islam dengan membangun musolah kecil sebagai wadah pembelajaran Islam dengan sistem halaqoh, mengaji juz amah, dan mengenalkan sholat. Dakwah Ki Buyut Puser tentang menyebarkan agama Islam sedikit demi sedikit dapat diterima oleh warga desa Parung Jaya. Sehingga Ki Buyut Puser mempunyai istri dan anak di desa Parung Jaya. Sesampainya wafat, Ki Buyut Puser pun dapat dimakamkan di desa Parung Jaya sendiri, tepatnya di TPU Desa Parung Jaya. Berjalannya waktu, desa yang dulunya bernama Tarung Jaya sekarang berubah menjadi nama Desa Parung Jaya. Dan sekarang alhamdulillah Islam di Desa Parung Jaya mencapai 99%, walaupun masih ada adat istiadat dulu yang masih dilakukan seperti membakar kemenyan dan membuat sajen di dapur. Mungkin itu masih beberapa orang saja, dan alhamdulillahnya Desa Parung Jaya sudah menjadi desa santri, di mana Pak Ustadz Karsim sendiri sebagai juru bicara memiliki pesantren di situ. Dan ada juga pesantren At-Tamimiyah, dan masih ada 3 pondok lagi di Desa Parung Jaya sendiri. Kemudian adat istiadat yang masih dilakukan sampai sekarang adalah adat Munjung Buyut. Munjung Buyut istilah kata adalah haul Ki Buyut Puser yang diadakan 1 tahun sekali. Dan keunikan Munjung Buyut di Desa Parung Jaya ini adalah kebiasaan agar cerita sejarah ini tidak luntur dan hilang. Awal mula sejarah datangnya agama Islam yang dibawakan oleh Ki Buyut Puser. Cerita itu akan terus dibawakan setiap acara haul Ki Buyut Puser oleh Pak Ustadz Karsim. Pak Ustadz Karsim sendiri berharap sejarah ini terus hidup di antara anak cucu dan masyarakat lainnya. Kami sudah berada di jembatan Desa Parung Jaya. Ya, jadi lokasi kita saat ini sedang berada di Kali Parung Jaya, yang dimana pada saat itu Kali Parung Jaya ini terjadi peperangan antara utusan dari Cirebon yang dipimpin oleh Ki Buyut Puser dengan melawan kerajaan Raja Galuh. Ya, pada saat itu peperangan terjadi selama beberapa hari, siang dan malam tanpa henti, yang akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Ki Buyut Puser. Jadi untuk zaman dulu belum ada namanya jembatan. Jadi sehingga dulu itu peperangan antara Ki Buyut Puser dengan Raja-Raja Galuh tepatnya di sini teman-teman, di kalinya. Jadi namanya juga zaman dulu itu penuh dengan kesaktian antara Buyut Puser dengan kerajaan Raja Galuh, apalagi kerajaan Galuh merupakan kerajaan yang memiliki kekuatan yang super mengenai tentang kesaktiannya, sehingga jarang untuk mengalahkan kerajaan Raja Galuh. Namun untuk peperangan antara Raja Galuh dan Buyut Puser dimenangkan oleh Buyut Puser di sini. Jadi teman-teman, kenapa Buyut Puser itu dinamakan Buyut Puser? Jadi pas waktu peperangan beliau berperang di sini melawan kerajaan Raja Galuh. Jadi peperangan itu terjadi selama beberapa hari tanpa henti. Sehingga peperangan itu karena zaman dulu menggunakan kesaktian, jadi perangnya itu sampai muter seperti angin puting beliung konon katanya yang diceritakan oleh Pak Ustadz Karsim. Nah, jadi Buyut Puser itu menggunakan kesaktian yang
berpusar ya. Misalkan dilihat dari kesaksian, jadi peperangan itu semacam seperti kayak di wayang-wayang gitu. Terus kenapa juga dinamakan Desa Parung Jaya? Jadi Parung itu suatu pertarungan dan Jaya itu suatu kemenangan. Jadi tempatnya di sini, sehingga di sini dinamakannya Jembatan Parung Jaya dan Kali Parung Jaya dan Desa Parung Jaya. Sebab kenapa? Karena tadi peperangan antara Buyut Pusar untuk menyebarkan agama Islam di Desa Parung Jaya itu menang gitu. Dimenangkan oleh Buyut Pusar. Sehingga disebut dengan Desa Parung Jaya, atau bisa disebut peperangan yang dimenangkan oleh Ki Buyut Pusar. Ki Buyut Pusar ini selain menyebarkan Islam di sini, beliau juga dimakamkan di sini bersama makam istrinya. Jadi Ki Buyut Pusar itu utusan dari Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di Desa Parung Jaya. Yuk teman-teman, kita masuk ke dalam pemakaman Ki Buyut Pusar. Kita sudah berada di dalam makam Ki Buyut Pusar. Di sana adalah makam saudaranya, dan yang sebelah sini adalah makam Ki Buyut Pusar sendiri. Jadi Ki Buyut Pusar dimakamkan bersama dengan istrinya. Dan yang tengah ini adalah makam istrinya Ki Buyut Pusar. Oke teman-teman, alhamdulillah kita baru selesai ke dalam pemakamannya Ki Buyut Pusar. Nah, ini bersama Fadila, tepatnya di TPU pemakaman Desa Parung Jaya. Jadi Ki Buyut Pusar dan istrinya itu dimakamkan di sini, guys. Fadila. Jadi kerajaan Raja Galuh itu memiliki peninggalan. Nah, salah satunya itu senjata yang bernama kujang. Jadi untuk bentuk kujang sendiri itu kayak gini teman-teman. Jadi saya bersama Fadila itu berada di perbatasan Desa Kujang dan Desa Raja Galuh. Mungkin itu saja teman-teman.